Halo teman-teman, balik lagi sama saya Aldo atau Ardo. Sekarang saya ada di Yokohama sama satu teman saya. Siapa namanya? Andri des. Ya, si Andri ini sekarang kerja di Yokohama ya. Di Yokohama. Kalau boleh tahu kerjanya ngapain aja sekarang? Sekarang aku kerja sebagai penerjemah. Penerjemah ya. Bantuin orang-orang Indonesia yang nggak bisa bahasa Jepang di sini untuk ngobrol sama orang Jepang. Wih. Nah, kebetulan si Andri ini adalah angkatan pertama ya dari peserta internship dari Maji-Maji ya. Betul. Aku pertama kali ikut Maji-Maji 2016 dulu. Oke, nah sekarang kita bakal tanya-tanya sama si Andri gimana dari awal ikutan internship sampai akhirnya sekarang sudah lama kerja di Jepang dan udah bisa nyetir teman-teman. Kita bakal cerita-cerita banyak ya. Kita maju dulu sekarang ke apa ya? Ke Akarenga Yokohama Red Brick. Oke, Yokohama ya. Yeah. Yes, ikimashou. Ikimashou. Yeah. Oke teman-teman, nah sekarang kita udah sampai di Akarenga. Nih teman-teman, aku mau langsung ke topik aja. Ya. Pengen nanya nih gimana sih Andri bisa kerja di Jepang sekarang gitu. Awalnya dari apa? Awalnya itu ya waktu 2016 aku tahun 2016 itu sebenarnya masih kerja di Indonesia. Cuman waktu itu aku dapat kontak dari dosen di kampus aku dulu bahwa ada kesempatan internship di Jepang dari Maji-Maji. Maji-Maji ya? Iya, dari Maji-Maji. Dia ini generasi pertama atau? Iya, katanya sih saya generasi pertama karena dari luar perusahaan tuh Maji-Maji baru ambil tuh katanya saya yang pertama kali. Iya benar. Sebentar, berarti Kak Andri ini udah lulus kuliah langsung kerja dulu berapa tahun itu di Indonesia? Di Indonesia waktu itu setengah tahun sih karena lulus 2015. 2016 itu berarti setengah tahun. Iya. Langsung dapat informasi. Dapat informasi, iya dari dosenku. Ini masih fresh graduate lah ya? Masih fresh graduate banget waktu itu. Sekarang udah enggak. Jurusan? Aku jurusan akuntansi. Akuntansi. Berarti sama sekali nggak belajar bahasa Jepang di awalnya? Nol bisa. Ya? Nggak bisa bahasa Jepang sama sekali. Nah, terus ya teman-teman, setelah internship, itu kan 2016 nih teman-teman. Sekarang, enggak sekarang. Pas tahun 2020, si Andri ini udah lulus N1 teman-teman. Iya, kebetulan melewati aku teman-teman. Aku masih N2 tapi dia N1 sekarang. Enggak, sekarang sama kok N1. Sekarang sih iya. Cuma kemarin Andri duluan. Gimana sih itu kan dari akuntansi kan nol belajar bahasa Jepang ya. Padahal kan ada hiragana, ada katakana, ada kanji gitu. Males banget nggak sih belajar itu? Males banget. Sebenarnya belajar bahasa Jepang tuh awalnya susah banget. Paling susah tuh awal. Kok bisa sih sampai N1? Niat ya, semua dari niat. Yang pertama niat. Dari awal udah nentuin tujuan bahwa kita mau sampai level mana. Awalnya sih aku cuma sampai N2 tujuan awal. Awalnya? Iya, karena aku pikir wah ngelihat aku cobain di internet soal N1 wah susah banget gitu. Kayaknya nggak mungkin nih lulus gitu kan. Awalnya cuma target N2 doang sih. Cuman ya karena niatnya masih panas waktu itu. Jadi akhirnya ya setelah ambil N2 tanggung gitu. Aku coba-coba N1. Terus memang Andri juga dari awal udah memang punya tekad pengen kerja lama di Jepang kayak gitu. Betul. Aku dari 2016 itu setelah coba internship dari Maji-Maji, aku nyobain pertama kali ke Jepang, aku langsung kayak wow gitu. Di Jepang itu wow banget, beda banget sama di Indonesia gitu ya, lingkungan pekerjaan dan orang-orangnya. Makanya dari situ aku mulai sekarang aku mau kerja di Jepang terus gitu. Dari saat itu. Nah, teman-teman kalau sekarang nih ya, teman-teman yang pengen kerja di Jepang, yang korekara gitu ya, mulai sekarang. Ini kayak Andri teman-teman dari nol, tapi dia punya tekad. Jadi karena pengen kerja di Jepang, belajarnya juga penuh tekad gitu ya. Iya, semua dari tekad awalnya. Terus ya teman-teman, bukan hanya N1 aja. Iya. Tadi kan lihat ya di awal tayangan, dia nyetir sekarang. Iya. Aku belum punya SIM, dia udah benar-benar banyak nih. Itu gimana sih bisa dapet menkyu atau SIM mobil tuh? Ya, jadi awalnya aku punya SIM Indonesia. Tadinya aku cobain mau diganti ke SIM Jepang sih. Tapi ya dengan suatu problem gitu ya, gagal. Akhirnya karena aku butuh SIM buat kerja, jadi aku ke sekolah nyetir di Jepang. Biayanya? Biayanya agak mahal ya, untuk sekolah nyetir di Jepang nggak semurah di Indonesia. Biaya sendiri atau dari perusahaan? Kebetulan biaya sendiri. Berapa kalau boleh tahu? Sekitar 200.000 yenan. 200.000 yen, sekitar segini teman-teman. 200.000 yen. Gila. Iya. Tapi dapat dispensasi dari perusahaan, gajinya nggak dipotong waktu ke sekolah nyetir. Oh gitu. Jadi aku merasa fair gitu ya, jadi aku ambil gitu. Oke.
Ya teman-teman, luar biasa ya teman-teman karirnya dari Andri. Aku masih ingat teman-teman dulu debat ketika Andri belum bisa bahasa Jepang, Inu sama Neko tuh bedanya yang mana gitu. Terus Kayobi sama Kinyobi. Tapi sekarang udah N1, udah punya Menkyo mobil juga gitu ya. Luar biasa. Berkat Maji-Maji semuanya. Awalnya dari Maji-Maji soalnya. Okay, Aku bisa begini. Ya, terus ya dari Andri nih ada pesan dan kesan atau apa ya, saran gitu, terutama buat mereka yang Torekara mulai belajar bahasa Jepang dan pengen kerja di Jepang. Ada pesan-pesan nggak? Untuk pesan-pesan sih paling aku saran aja dari pengalaman aku belajar bahasa Jepang. Kalau belajar bahasa Jepang tuh awal paling berat. Kalau udah bisa awalnya sampai level tengah itu sebenarnya tengah ke atas itu nggak terlalu susah sebenarnya. Menurut aku ya. Iya. Awalnya itu yang berat karena harus ngapalin kanji, hiragana, hiragana, katakana gitu kan. Banyak banget. Lalu kanji itu kebanyakan kan kita karena di Indonesia nggak ada kanji, kita kan lemah pasti sama kanji. Termasuk saya juga pun ya, kita semua pasti karena nggak pakai kanji di Indonesia. Betul, lemah sama kanji. Intinya sih jangan pernah benci sama kanji. Betul. Ya, sekali kita udah ada rasa benci sama kanji itu bahasa Jepang kita nggak bakal meningkat. Iya. Kita harus menyukai gitu si kanji itu. Karena nanti kalau sudah bisa berguna banget kanji itu kalau kita kerja gitu. Kalau istilahnya di Indonesia mah tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang, betul. Oke teman-teman, ya sekian ini ngobrolan sama si Andri yang generasi pertama dari Maji-Maji dan sekarang sudah luar biasa di Jepang ya, Katsuyaku ya. Terima kasih berkat Maji-Maji. Oke teman-teman, ya tunggu di episode berikutnya. Jangan lupa like dan juga share dan subscribe dari Maji-Maji TV. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.